Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Di sini akan kita bahas mengenai Al-Hadis. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, kita langsung ke materi pada hari ini mengenai Al-Hadis. Yang pertama, hadis berasal dari kata hadasa yang mempunyai arti perkataan ataupun ucapan. Secara istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah perkataan. Di sini disebut qauliyah. Ini segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi yang berupa perkataan Nabi. Yang selanjutnya adalah fi'liyah. Fi'liyah ini adalah segala perbuatan dari Nabi yang seharusnya kita contoh. Yang ketiga adalah ketetapan ataupun takririyah. Selanjutnya, kedudukan hadis di sini adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis di sini yang pertama adalah memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Biasa disebut dengan bayan takrir. Yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini disebut bayan tafsir. Yang nomor 3, memberi kepastian hukum ataupun menetapkan hukum yang hukum tersebut yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalaupun ada suatu hukum di Al-Quran tidak dijelaskan, maka kita cari hadis, karena setelah Al-Quran hukum Islam yang kedua itu adalah hadis. Ini fungsinya ada 3 di sini. Terus di dalam hadis ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sanad. Sanad ialah rangkaian ataupun sandaran dari hadis. Jadi hadis itu punya rangkaiannya dari siapa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Contohnya di sini adalah dari Bukhari ke Musaddad, ke Yahya, ke Shu'aib, Qatadah, kepada Anas dan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya contohkan di sini umpamanya saya mengamalkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti dari guru saya, dari gurunya lagi, guru lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai ke malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersambung, ada mata rantainya, itu namanya sanad. Yang kedua adalah matan. Matan itu adalah konten ataupun pembahasan mengenai hadis tersebut. Contohnya mengenai keimanan, mengenai syariah ataupun hukum-hukum. Jadi disebut matan. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan hadis. Siapa yang menyampaikan hadis tersebut? Ini adalah istilah-istilah dalam hadis. Selanjutnya, hadis itu dibagi jadi beberapa, di antaranya adalah hadis yang mutawatir. Ini hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya. Maaf, yang tidak terhitung jumlahnya, ataupun sekelompok orang banyak. Sehingga tidak diragukan lagi hadis tersebut. Yang kedua adalah hadis masyhur. Ini yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih. Yang selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh 1 orang ataupun 2 orang. Ini hadis ahad. Ini kedudukannya tidak sampai kepada hadis mutawatir yang di atas. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun Muslim. Selanjutnya,
Dilihat dari segi kualitas, hadis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ini adalah diriwayatkan perawi yang adil, terus orangnya juga teliti, pandai, syaratnya bersambung kepada Rasulullah dan tidak mempunyai cacat. Di sini yang terkenal adalah hadis Bukhari maupun hadis Muslim. Dan yang lainnya masih banyak lagi. Terus yang kedua adalah hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, terus orang juga teliti, sanadnya juga bersambung kepada Rasulullah. Ini yang membahas mengenai beberapa kebaikan, contohnya kebaikan dalam mencari ilmu dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif yaitu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi ada mungkin ada perawi yang tidak sambung dan sebagainya. Yang keempat adalah hadis maudhu, adalah hadis palsu. Jadi perlu kita garis bawahi kalau kita sedang menelaah hadis, apakah itu hadis yang sahih, yang dhaif, ataupun yang maudhu ataupun yang palsu. Ini beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk soal-soal yang pertama adalah jelaskan pengertian dari hadis. Yang kedua, jelaskan pengertian sanad, rawi, dan matan. Yang ketiga, jelaskan pengertian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai al-hadis. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.